masing-masing. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan berdoa dipersilakan. Terima kasih. Sebelum membahas OJK pada pertemuan sebelumnya, OJK bisa dilihat ini OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam, lembaga keuangan dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dalam dan lembaga keuangan, menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank serta untuk melindungi industri jasa keuangan. Amanat Undang-Undang Nomor 3 Pasal 34 Tahun 2004 yang berisi bahwa Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. Sistem keuangan di Indonesia yang sudah mulai berkembang dan banyaknya permasalahan di sektor keuangan. Ini ada 3 sistem keuangan di Indonesia yang sudah mulai berkembang, yaitu bisa dilihat dari bibit produk, regulasi upgrade price, dan banyak permasalahan di sektor di lintas sektoral. Tujuan OJK. Ini tujuan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ini tugas OJK ya anak-anak. OJK mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal, di bidang perbankan, dan kegiatan jasa keuangan di sektor finansian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Sebelum Ibu membahas mengenai wewenang OJK, ada yang tahu tentang wewenangnya? Saya belum. Wewenang OJK itu sendiri ada 2 macam, bisa dilihat dari pengaturan dan pengawasan. Untuk pelaksanaan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang yang pertama menetapkan peraturan pelaksana undang-undang, yang kedua menetapkan peraturan undang-undang, dan yang ketiga menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Terus yang tugas pengawasan OJK itu menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Terus yang terakhir, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, LPK, dan pelaku. Ya, benar sekali. Untuk Ibu dari Ibu menandakan ya, untuk wewenangnya itu ada 9, diantaranya tadi sudah disebutkan 4, terus yang untuk tugas pengawasan itu ada 8, yang sudah disebutkan 3 ya. Ya, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai pentingnya OJK. OJK merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan memberikan pengawasan terhadap jasa keuangan. OJK mengambil alih fungsi Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas jasa perbankan. Selain itu, OJK mengambil alih tugas-tugas yang tadinya dilakukan oleh Bapepam, lembaga keuangan di bawah Kementerian Keuangan, mengambil alih pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Apakah ada yang kurang jelas mengenai penjelasan Ibu tadi mengenai tugas, fungsi, dan pentingnya OJK? Tidak, Bu, semuanya sudah jelas. Apakah ada yang mau bertanya lagi mengenai OJK, anak-anak? Ya, silakan Kak Mijen. Saya mau tanya, apa sih fungsi OJK itu, Bu? Iya, fungsi OJK di sini mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan di sektor jasa keuangan. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak, Bu. Baik, sebelum perkuliahan ini Ibu akhiri, jika tidak ada bertanya lagi, Ibu akan memberikan tugas mencari artikel mengenai OJK. Sudah paham dengan tugasnya? Iya, Bu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.